Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang review atau pendalaman materi KD 3.1. Kita kan sudah belajar tentang materi itu di 2 minggu sebelumnya. Jadi pertemuan ini khusus untuk menjelaskan hal-hal yang kalian kurang pahami. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah implementasi pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Kita tidak akan membahas lagi tentang teori-teori pembagian kekuasaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Montesquieu atau John Locke. Tapi bagaimana pembagian kekuasaan yang diimplementasikan di Indonesia. Seperti yang kalian lihat di dalam layar ini, pembagian kekuasaan secara horizontal artinya adalah pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat yang berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Jadi memang di Indonesia pembagian kekuasaan itu ada dua, secara horizontal, secara vertikal. Yang secara horizontal itu adalah pembagian kekuasaan sederajat, menyamping antara lembaga-lembaga negara yang ada di pemerintahan pusat. Di Indonesia sejak adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan itu dibagi menjadi 6. Kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Siapa pemegang kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan yang membuat atau merubah undang-undang dasar. Beda ya, undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, yang undang-undang dasar ini dipegang oleh MPR. Kemudian eksekutif adalah pelaksana undang-undang, dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Kemudian pembuat undang-undang adalah DPR. Pembuat undang-undang di sini kekuasaan legislatif ya. Kemudian yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Eksaminatif, kekuasaan eksaminatif dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan moneter dipegang oleh BI. Nah, lembaga-lembaga ini sederajat. Dulu sebelum ada amandemen Undang-Undang Dasar, MPR ini menjadi lembaga tertinggi, tapi sekarang sederajat, sama semuanya. Nah, siapa MPR itu? MPR adalah DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian bagaimana pembagian kekuasaan secara horizontal ini? Kalau pemisahan kekuasaan itu adalah penggunaan kekuasaan di setiap lembaga dan tidak ada kerjasama dengan lembaga lain. Tapi kalau pembagian kita masih ada kerjasama seperti ini anak-anak. Contohnya, misalnya ketika presiden memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti ini adalah pemberian maaf kepada perorangan atau kelompok yang melanggar hukum. Kemudian kalau di Arab Saudi kita biasanya diberikan amnesti oleh raja ketika orang-orang tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing itu melanggar aturan tinggal dan aturan kerja. Nah, ketika amnesti, mereka yang melanggar, yang tidak memiliki dokumen kerja dan dokumen tinggal itu tidak dihukum, tidak didenda atau tidak dipenjara, tapi boleh langsung pulang ke negaranya masing-masing. Itu amnesti. Boleh diberikan pada kelompok, boleh diberikan kepada perorangan. Nah, untuk mengeluarkan amnesti ini presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, ini artinya antara kekuasaan pemilik kekuasaan eksekutif
dan legislatif masih ada kerjasama. Kemudian contoh selanjutnya adalah ketika presiden memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi ini adalah pemberian maaf oleh presiden kepada narapidana yang sudah dijatuhi hukuman ya, untuk dikurangi hukumannya atau dibebaskan. Tapi narapidana ini harus menulis surat kepada presiden. Jika disetujui maka akan dikasih grasi, jika tidak, tidak. Nah, ini contoh pembagian kekuasaan secara horizontal. Bagaimana pembagian kekuasaan secara vertikal? Kalau horizontal adalah menyamping, vertikal itu dari atas ke bawah. Kalau di Indonesia berarti pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi ini beda anak-anak antara pemerintahan pusat dengan pemerintah pusat, antara pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintahan pusat berarti antara presiden dan DPR RI. Kalau di pusat, kalau di daerah antara pemerintah daerah dan DPRD. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Bisa kita lihat seperti ini. Ketika kita bicara pemerintahan atau pemerintah, maka kita akan fokus kepada penyelenggara pemerintah, yaitu eksekutif. Eksekutif ini dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Pemerintahan daerah, seperti yang dijelaskan tadi, adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kalau untuk tingkatan provinsi, karena daerah itu dibagi dua ya, provinsi dan kabupaten berdasarkan undang-undang. Tapi sebenarnya di dalam kabupaten ini masih ada kecamatan, masih ada kelurahan dan desa. Tapi kita akan membahas dua level ini dulu. Provinsi berarti pemerintahan daerah provinsi dipegang oleh gubernur dan DPRD provinsi. Untuk kabupaten kota diselenggarakan oleh bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten dan kota. Ada beberapa aturan yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Pertama itu pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi ketika ada pembagian kekuasaan secara vertikal itu berarti terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita sudah tahu sekarang ini kan kita sudah mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah. Artinya ada beberapa urusan pemerintahan yang sudah diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik secara dekonsentrasi, desentralisasi maupun asas pembantuan. Tapi kita tidak akan membahas itu sekarang. Cukup anak-anak paham apa sih maksud pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal berarti antar lembaga-lembaga yang sederajat dalam satu kekuasaan, baik itu di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, sejajar. Sedangkan yang vertikal antara pusat dan daerah, dari atas ke bawah. Kemudian agar anak-anak lebih paham apa sih pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, terutama bagi anak-anak yang tinggal di luar negeri ini ya. Karena di Saudi khususnya kita tidak mengenal pembagian daerah seperti di Indonesia, ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, beda. Nah, seperti yang kalian lihat di peta ini, ketika kita bicara pemerintahan pusat atau pemerintah pusat, maka kita bicara pemerintah yang berkedudukan di daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini di sini ini tempat pemerintah pusat berada.
Pemerintah pusat ini kalau di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi yang menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian karena ada Undang-Undang Otonomi Daerah, maka sebagian urusan pemerintah diberikan kepada daerah, baik dengan dekonsentrasi, desentralisasi maupun asas perbantuan. Nah, ini kita punya 34 provinsi sekarang anak-anak. Kita bisa lihat lebih dekat lagi salah satu provinsi, coba kita buka Kalimantan Tengah. Di dalam Kalimantan Tengah ini ada 13 kabupaten dan 1 kota. Ini dalam satu provinsi saja. Provinsi kepala daerahnya adalah gubernur. Kemudian kepala daerah kabupaten adalah bupati, sedangkan kepala daerah kota adalah wali kota. Di dalam kabupaten dan kota ini terdiri dari berbagai macam kecamatan. Di sini ada 129 kecamatan, kemudian 81 kademangan, 133 kelurahan, 1343 desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah, desa dipimpin oleh kepala desa. Beginilah sistem di Indonesia, anak-anak. Jadi kalian harus tahu apa ketika kita bicara tentang pemerintahan pusat, berarti kita berbicara tentang pemerintah yang ada di DKI Jakarta yang menangani seluruh urusan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian ketika kita berbicara pemerintahan daerah, maka kita akan berpikir tentang pemerintahan yang ada di provinsi dan kabupaten. Jadi setiap provinsi, setiap kabupaten sekarang mungkin bisa memiliki kebijakan sendiri-sendiri, tidak harus sama, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, kita kembali lagi ke pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita bicara urusan pemerintahan, penyelenggara urusan pemerintahan, maka kita akan berbicara khusus terkait dengan kekuasaan eksekutif. Siapa pemiliknya? Presiden dibantu wakil presiden dan menteri-menteri. Nah, presiden di Indonesia itu kedudukannya sangat kuat. Kenapa? Coba kita lihat dulu sistem pemerintahan di dunia. Sistem pemerintahan di dunia ini ada sistem pemerintahan presidensial, ada parlementer, ada semi presidensial, ada komunis, liberal, dan lain sebagainya. Di Indonesia kita pernah menganut sistem pemerintahan parlementer dan sekarang ini kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa bedanya? Di sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya sebagai simbol negara. Dia hanya menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Sedang untuk sistem pemerintahan presidensial, presiden ini memiliki 2 kewenangan. Kalau parlementer dibagi antara Perdana Menteri dan presiden, kalau presidensial maka kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Ini kenapa menjadi sangat kuat. Anak-anak bisa melihat kewenangan presiden negara Republik Indonesia di buku ini. Ibu tunjukkan apa bedanya kewenangan sebagai kepala negara dan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Bisa kalian hafalkan, bisa kalian lihat lagi di buku biar lebih jelas. Kemudian kita tahu bahwa presiden ini kan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Maka sekarang kita akan membahas juga tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Jadi menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi setiap satu kementerian dia membidangi satu urusan. Urusan apa saja? Kemudian kementerian apa saja yang kita miliki? Nah, ini klasifikasinya ada 3 sebenarnya. 1, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur secara tegas ada di dalam undang-undang. Kemudian kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang, ruang lingkupnya, tapi tidak disebutkan menteri apa begitu. Kemudian ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan, ditambah juga dengan kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya. Nah, seperti apa sih anak-anak? Coba kita lihat, apa sih kementerian yang nomenklatur ini? Kita lihat undang-undang ya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 8 nih. Pasal 8 ayat 3 dijelaskan di sini. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ini yang dimaksud dengan nomenklatur. Secara tegas disebutkan dalam undang-undang ada 3 kementerian. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, kemudian klasifikasi selanjutnya adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini ruang lingkupnya. Ada urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, HAM, sampai urusan perikanan. Tapi kita lihat seperti apa sih di dalam Undang-Undang Dasar ini disebutkan ruang lingkupnya. Nah, ini tadi kan ada urusan agama ya. Ini di dalam bab 11 pasal 29. Ini urusan agama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian memunculkan kementerian, Kementerian Agama, Kemenak, Kementerian Agama, Kementerian Agama Negara Islam. Masya Allah subhanallah, lupa Bu Roma. Kemudian ada juga urusan hak asasi manusia yang memunculkan Menteri Hak Asasi Manusia. Nah, di sini ada disebutkan ya anak-anak, di dalam undang-undang ada ruang lingkupnya. Kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi tidak ada menteri gitu. Di sini hanya ruang lingkupnya saja disebutkan. Kemudian seperti tadi Broma jelaskan, ada juga Kementerian Koordinator. Nah, ini Kementerian Koordinator bidang perekonomian membawahi ada berapa banyak nih kementerian di bawahnya. Nah, itu macam-macam penjelasan singkat tentang kementerian. Sebenarnya selain menteri, presiden itu juga dibantu oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang memang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Seperti misalnya negara ini, pemerintah ini kan butuh melakukan perencanaan. Nah, ketika melakukan perencanaan, pemerintah kan butuh data. Nah, siapa yang mengumpulkan data? Maka dibentuklah Badan Statistik BPS ya, BPS. Dibentuklah BPS untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah dan lembaga pemerintah non kementerian ini walaupun dibentuk untuk membantu presiden, tapi dia tidak langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dia ada di bawah kementerian sehingga pertanggungjawabannya kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Ini contoh, ada Badan Kepegawaian Negara BKN yang ada di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
yang ada di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada Badan Pusat Statistik yang ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di halaman 20 dan 21. Nah, anak-anak, mudah-mudahan penjelasan Ibu Roma ini bisa menambah pemahaman kalian terkait dengan materi KD 3.1. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.